Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan final Liga Champions 2 Juni 2024 kemarin mempertemukan tim favorit sekaligus juara La Liga, Real Madrid, untuk berhadapan dengan tim kuda hitam pada kompetisi ini, Borussia Dortmund. Madrid yang sedang dalam rentetan kemenangan akan berduel dengan Dortmund yang tidak disangka-sangka mampu melangkah ke final kejuaraan paling tersohor di Eropa. Akankah Reus memperoleh trofi UCL sebelum pindah dari Dortmund, atau justru Kroos yang lagi-lagi akan mempersembahkan trofi UCL bagi kota Madrid? Inilah analisisnya. Dortmund bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Maatsen diplot menjadi bek kiri. Di tengah, Emre Can diduetkan dengan Marcel Sabitzer, diikuti Brandt sebagai pemain nomor 10 bersama Adeyemi dan Sancho di belakang Füllkrug. Sedangkan Madrid menggunakan formasi 4-4-2 diamond andalan mereka. Courtois dipercaya berada di bawah mistar gawang dan Nacho kembali diduetkan dengan Rudiger. Di tengah, Camavinga dipasangkan dengan Valverde serta Toni Kroos, diikuti dengan Bellingham di tengah dan Rodrigo serta Vini di depan. Dalam fase bertahan, Dortmund bermain semi mid-block dengan sesekali melakukan pressing tinggi ke Madrid. Kombinasi 4-4-2 dan 4-3-3 menjadi shape pressing dari anak asuh Terzic dengan Sabitzer beberapa kali step up untuk membantu Brandt dan Füllkrug. Sedangkan Sancho dan Adeyemi akan mundur sejajar dengan Emre Can. Fokus dari lini terdepan adalah untuk menutup ruang gerak dari Kroos dan Camavinga. Sedangkan dalam melakukan build up, Dortmund melakukan build up dari belakang dengan Schlotterbeck dan Hummels sebagai pemegang bola pertama, diikuti dengan Emre Can yang bertindak sebagai single pivot bagi Dortmund. Apabila bola berhasil mencapai lini tengah, maka giliran Maatsen yang akan membantu Sabitzer di lini tengah, sedangkan Can akan bertahan di lini belakang bersama dengan Schlotterbeck dan Hummels. Anak asuh Ancelotti bermain build up dari belakang dengan Nacho dan Rudiger sebagai pemegang bola pertama, diikuti dengan Camavinga dan Kroos yang turun untuk membantu proses build up dan menghubungkan bola dari lini belakang ke lini depan Real Madrid. Sementara Carvajal dan Mendy tampak lebih advance untuk memperlebar area yang harus di-cover oleh Dortmund. Bellingham dan Valverde seperti biasa akan banyak berada di area half space untuk melakukan tusukan maupun menyuplai rekan-rekannya dengan bola untuk membuat kans gol bagi Madrid. Dalam fase bertahan, Bellingham beberapa kali step up untuk membantu pressing dari Vinicius dan Rodrigo apabila lini belakang Dortmund memainkan bola secara melebar ke area sayap. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak Dortmund di area sayap. Apabila Dortmund memainkan bola ke area sayap setelah terkena pressing, maka akan terjadi situasi dengan area bermain yang semakin sempit dan menguntungkan bagi Madrid. Pada babak pertama ini, Madrid justru tampil dengan buruk karena minimnya peluang yang mereka ciptakan, menandakan baiknya pertahanan Dortmund dalam menghalau berbagai percobaan Madrid. Terbukti, hanya 2 tembakan yang mampu dilepaskan oleh Madrid dengan 64% possession-nya, berbanding terbalik dengan Dortmund melalui serangan-serangan baliknya serta turnover yang mereka lakukan terhadap Madrid mampu membuat 3 dari 8 tembakan on target dengan 1,88 expected goals. XG yang sangat tinggi namun belum mampu dikonversi menjadi gol oleh anak asuh Terzic. Pada babak kedua ini, anak asuh Terzic masih terlihat bermain counter-attack seperti di babak pertama. Namun, mereka terlihat sedikit meninggikan defensive line guna untuk menambah penguasaan bola. Cara itu bisa dibilang efektif. Namun, bek tengah mereka terlihat harus bekerja keras naik turun lapangan untuk mengambil dan mendistribusikan bola. Sedangkan di sisi lain, sang raja dari Spanyol masih bermain control possession dengan formasi 4-4-2-nya. Namun, kali ini perubahan yang sangat bisa dirasakan adalah serangan-serangan mereka sangat efektif untuk menghadapi pertahanan tinggi Dortmund. Beberapa kali Vinicius menggunakan kecepatan untuk dribblingnya berhasil lolos dari penjagaan Ryerson di sisi kanan. Lalu di menit 71 Dortmund melakukan pergantian pemain pertamanya, di mana sang legenda mereka Marco Reus masuk untuk menggantikan Karim Adeyemi yang walaupun permainannya sangat bagus, namun beberapa kali melewatkan kesempatan gol besar. Kali ini Reus akan bermain sebagai sayap kanan, sedangkan posisi sayap kiri yang ditinggalkan Adeyemi akan diisi oleh Julian Brandt. Pada menit 73, keajaiban pun terjadi di mana corner yang diambil oleh Kroos diarahkan ke near post atau tiang dekat, berhasil disamber oleh bek kanan Carvajal yang menyundulnya ke arah pojok kanan gawang Kobel, membuatnya mati kutu. Dan akhirnya gol sundulan ini membuat sang raja Eropa unggul dengan skor 1-0.
2-0 di Wembley. Pada menit 79, Terzic mengganti dua pemain sekaligus, di mana ia memasukkan Haller dan Malen untuk menggantikan Brand dan sang kapten Emre Can. Dengan ini pun posisi pemain Dortmund agak berubah, di mana Royce turun untuk menjadi duet center mid dengan Sabitzer, lalu Haller mengisi sayap kiri dan Malen bermain sebagai sayap kanan dengan Füllkrug jadi striker tunggal. Tidak lama setelah pergantian pemain tadi, tepatnya di menit 82, kesialan pun terjadi, di mana Madsen yang ingin mengoper bola ke arah Hummels berhasil diintersep oleh Bellingham yang tanpa pikir panjang langsung melakukan through ball datar ke arah Vinicius yang berhasil mengonversi itu menjadi gol kedua untuk Madrid. Sungguh insting yang luar biasa dari Bellingham dan finishing yang sangat tenang dari sang bintang Vinicius Junior. Tepat setelah gol tersebut, persisnya di menit 84, Ancelotti melakukan pergantian pemain terakhirnya pada pertandingan ini, di mana ia memasukkan Joselu dan Modric untuk menggantikan Bellingham dan Kroos yang nampak agak cukup lelah. Seperti biasa, Joselu akan bermain sebagai striker tunggal, sedangkan Modric bermain sebagai center mid. Namun, dengan masuknya mereka berdua, nampaknya Ancelotti agak mengubah formasi menjadi 4-3-3 yang tadinya 4-4-2. Tidak lama setelah itu, tepatnya menit 90+5, pertandingan pun usai dengan skor 2-0. Dan lagi-lagi, sang Raja Eropa berhasil mendapatkan trofi UCL ke-15-nya. Sungguh pertandingan yang membuat olahraga jantung karena sempat beberapa kali Dortmund nampak akan unggul. Namun sebaliknya, Madridlah yang berhasil unggul lebih dulu, lalu mengunci kemenangan dengan gol kedua. Terlepas dari betapa seringnya mereka diserang oleh anak asuh Terzic, tapi selepas semua itu, Madrid sangat-sangat pantas menang di final UCL kali ini. Sungguh taktik yang luar biasa dari Don Carlo. Dalam attacking thread terlihat bahwa pada babak pertama Dortmund unggul serta mendominasi permainan dengan berkali-kali membuat kans yang berbahaya bagi Madrid. Namun Madrid tidak berkutik melawan pertahanan Dortmund yang sangat keras. Lalu pada babak kedua justru sebaliknya, Madrid yang bermain dengan sangat mengancam gawang Dortmund, bahkan tidak memberikan ruang bagi Dortmund untuk mengembangkan permainan mereka. Pada statistik passing network terlihat bahwa Dortmund bermain condong ke sebelah kanan dengan Emre Can sebagai target operan dari lini belakang Dortmund, diikuti Sancho yang lebih sering menjadi target dan vokal point dari penyerangan mereka. Madsen sendiri tampak bermain lebih ofensif dan lebih narrow dibandingkan Ryerson, sedangkan bagi Madrid, Mendy bermain lebih defensif dan melebar untuk memberikan support bagi Vinicius di sayap kiri. Rodrigo diplot berada di area tengah dengan Bellingham dan Valverde mengisi half space masing-masing. Carvajal pun diinstruksikan untuk memperlebar area permainan dengan menjadi wingback di sisi kanan mereka.